spectacular, time can become an issue. Sense of pressure and... Hai guys, balik lagi bersama saya Ilham Novero. Terima kasih sebelumnya sudah mengklik video ini. Semoga kalian diberikan rezeki serta jodoh yang berlimpah, amin. Udah lama nih saya nggak bahas alur film. Kali ini saya akan membahas alur film berjudul The Virtuoso. Film ini menceritakan kehidupan seorang pembunuh profesional yang selalu berhasil menghabisi targetnya, sehingga ia dijuluki sebagai assassin terhebat. Tanpa basa-basi dan spekulasi, mari kita simak alurnya. Film diawali dengan sang tokoh utama yang sedang mengamati targetnya melalui teropong snipernya. Tampak di sana kalau target yang disasar sedang mantap-mantap dengan seorang wanita pelacur. Awalnya, saya kira targetnya adalah si pelacur tersebut, karena tiba-tiba darah muncrat menutupi badannya. Namun ternyata itu adalah darah si pria yang bersamanya, di mana sang tokoh utama kita membidik tepat di kelamin si pria, yang membuatnya berteriak kesakitan disertai si pelacur yang histeris. Lalu saat si target bangun dari posisinya, peluru kedua mendarat tepat di dahinya dan seketika target tewas terkena headshot. Si pelacur yang masih syok dengan kejadian itu berusaha menguasai dirinya. Namun bukannya segera menelpon polisi, ia malah menguras terlebih dahulu isi dompet pria hidung belang yang sudah terbujur kaku di ranjang. Dan hal itu ternyata sudah diperkirakan oleh sang tokoh utama kita, yang mana hal tersebut memberinya waktu untuk kabur dari sana. Sebelum si pelacur meminta bantuan polisi, sang tokoh utama kita pun pergi dengan santainya karena sudah memperkirakan semua hal. Mulai dari si pelacur, petugas polisi yang lambat merespon, dan lain sebagainya. Bahkan ia sangat presisi menebak berapa waktu yang dibutuhkan polisi untuk tiba di TKP. Dan inilah The Virtuoso. Tokoh utama kita ini merahasiakan identitas pribadinya. Namun, ia dikenal sebagai The Virtuoso, yang diperankan oleh Anson Mount. The Virtuoso menceritakan bagaimana adab dan etika untuk menjadi pembunuh bayaran terbaik. Ia adalah orang yang menjunjung tinggi waktu dan ketepatan. Semua hal harus dipersiapkan dengan matang dan penuh perhitungan. Ia tidak peduli dengan latar belakang targetnya. Bahkan, ia tak mau tahu nama dari korbannya tersebut. Namun ada beberapa etika yang dijunjungnya. Ia tidak boleh membunuh anak-anak, tidak boleh membunuh tanpa strategi dan persiapan, tidak boleh berkeluarga atau memiliki hubungan dengan siapapun, tidak boleh menggunakan internet, dan yang terakhir, harus tinggal di tengah hutan dan jauh dari hiruk-pikuk kehidupan masyarakat seperti bayangan yang tidak akan meninggalkan jejak sedikit pun. Suatu hari, ia menerima tugas dari seorang pria tua dengan kode nama The Mentor. Rincian tugas dikirim melalui jasa pos swasta. Awalnya, ia menolak tugas ini karena waktunya terlalu mepet dan tidak akan cukup untuk persiapan. Namun, The Mentor membujuknya dengan bayaran yang sepadan. Ya, semua ini hanya tentang uang. Akhirnya, The Virtuoso pun menyetujui tugas itu dan harus membuat seolah-olah aksi ini adalah kecelakaan yang tidak terencana. Targetnya adalah seorang pengusaha. The Virtuoso pun mulai menyelidiki targetnya tersebut dan melakukan riset sebelum beraksi. Dan esoknya, The Virtuoso sudah menunggu targetnya melewati gedung yang sudah ditandainya. Tantangannya adalah ia harus menembak target yang mengendarai mobil dengan kecepatan 100 km per jam dan harus membuatnya terlihat seperti kecelakaan tunggal. Namun beberapa saat sebelum eksekusi, pandangannya teralihkan dengan seorang anak yang mengajak ibunya bermain bola. The Virtuoso mencoba untuk fokus dan mengeksekusi targetnya. Naas, mobil yang ditembaknya menabrak sebuah van di pinggir jalan dan mengakibatkan si ibu dari anak tadi terbakar akibat ledakan tersebut saat ia mencoba mengambil bola anaknya. Dan alhasil, si anak melihat ibunya terbakar di depan matanya. Hal itu membuat The Virtuoso panik dan sedikit tertekan karena adanya korban tak bersalah dalam misinya tersebut. Bahkan, setelah pulang, ia masih dihantui bayang-bayang saat wanita itu mati mengenaskan akibat ulahnya yang kurang perhitungan. Esoknya, The Mentor mencoba menenangkan The Virtuoso yang sedang mengunjungi makam ayahnya. The Mentor berkata bahwa setiap saat orang mati dan itu sudah menjadi takdir yang tak dapat dirubah. Jatuhnya satu korban tambahan dalam misinya adalah hal yang biasa. The Mentor kemudian menceritakan masa lalunya bersama ayahnya The Virtuoso saat Perang Vietnam, yang mana mereka menerima perintah dari komandan untuk menembak target yang menurut intelijen adalah para gerilyawan Vietnam. Namun, ternyata mereka dipaksa membantai para penduduk kampung yang berisi orang lansia, anak-anak, dan wanita yang tidak bersalah. Dan esoknya, ia menerima misi lagi dari The Mentor. Informasinya hanyalah White Rivers, beserta clue lainnya yang kurang informatif. Menurut Virtuoso, jika targetnya memiliki nama, alamat, dan informasi penting lainnya, berarti targetnya hanyalah orang biasa.
Namun jika informasinya hanya petunjuk samar dan ambigu, tanpa nama, tanpa alamat, dan tak ada cara untuk mengkonfirmasi identitas, berarti targetnya adalah orang yang istimewa. Singkat cerita, The Virtuoso sampai di tempat yang dialamatkan untuk mencari petunjuk tentang White Rivers. Tempat itu adalah Rosie's Cafe. Begitu di dalam cafe, ia langsung membuat hipotesis singkat tentang identitas setiap orang yang ada di dalam cafe itu. Ia lalu menanyakan tentang White Rivers kepada wanita bartender di sana. Namun, informasi yang dibutuhkannya tidak didapatnya. Virtuoso lalu melanjutkan hipotesisnya tentang siapakah White Rivers. Apakah White Rivers berada di antara pengunjung kafe itu? Sambil ia mencari petunjuk dengan mencari plat mobil para pengunjung di database pemerintahan. Yang jelas, para pengunjung di dalam kafe itu adalah targetnya, yang kemungkinan juga sedang memburu White Rivers. Tak lama kemudian, datanglah seorang sheriff atau deputi yang agaknya mengacaukan rencana Virtuoso untuk mengeksekusi targetnya sesuai misi, yaitu jam 5 sore. Alhasil, ia tak bisa melancarkan aksi koboinya di sana dan harus menentukan satu dari sekian pengunjungnya, yang mana yang White Rivers. Hipotesisnya pun akhirnya jatuh kepada seorang pria tua yang duduk di pojok bar, karena pria itu seperti membawa senjata di dalam jaketnya. Virtuoso pun mengikuti pria itu ke penginapan, dan ia memesan kamar tepat di sebelah kamar pria penyendiri itu sambil mengambil kunci kamarnya. Virtuoso lalu menunggu pria itu keluar dari kamarnya. Lalu, ia menyelinap ke dalam dan mencampurkan ramuan Viagra, nitrogliserin, serta obat sakit jantung yang mana jika ramuan itu diminum, maka korban akan mati karena tekanan darahnya terganggu dan malfungsi jantung serta paru-paru. Namun, saat Virtuoso akan keluar, sang target kembali ke kamarnya. Untungnya pria tua tersebut tidak menyadari kehadiran Virtuoso, dan ia meminum bir yang sudah dicampur dengan ramuan tadi. Setelah ia meminumnya, ia baru menyadari kehadiran orang lain di kamarnya. Namun, semua terlambat. Ia mulai merasakan sakit yang menyiksa di jantungnya. Virtuoso mencoba menanyakan tentang White Rivers, namun pria itu tidak tahu apa-apa, dan akhirnya ia pun tewas. Virtuoso lalu mencari petunjuk apapun tentang White Rivers, namun ia tidak menemukannya. Ia lalu membuat korban seakan-akan terkena serangan jantung, bukan dalam percobaan pembunuhan. Target selanjutnya adalah pasangan yang tadi ada di bar. Menurut Virtuoso, pasangan itu baru saja kenalan, dan mungkin itu adalah penyamaran yang bagus. Ia akan melancarkan serangannya dini hari nanti. Sebelum itu, ia kembali ke Rosie's Cafe untuk makan sandwich. Ia lalu bercengkrama dengan pelayannya yang bernama Dixie. Tempo hari, mereka sempat bertemu di pom bensin. Ia baru tahu namanya kemarin sore, meskipun namanya sedikit aneh. Dixie juga menggodanya dan menunjukkan ketertarikannya dengan Virtuoso. Ia bahkan mengajak Virtuoso untuk melakukan seks di penginapan. Dasar sangean. Virtuoso lalu mencecarkan dengan pertanyaan, apa tujuannya, siapa yang mengirimnya, dan sebagainya. Karena Virtuoso curiga, mengapa deputi kemarin tidak mengenalnya jika ia penduduk sini. Namun Dixie heran dengan pertanyaan Virtuoso tersebut. Ia tak tahu menahu tentang White Rivers karena ia adalah keponakan Rosie, si pemilik kafe yang baru datang dari kota untuk menggantikan bibinya yang sedang sakit keras. Namun ia merasa curiga dengan deputi yang kemarin datang ke bar, karena di lencananya tidak ada nomornya. Sepertinya lencana itu palsu. Setelah ketegangan mereda, Dixie diperbolehkan menginap karena cuaca yang sedang turun salju. Sementara itu, saat dini hari, Virtuoso menjalankan rencananya. Di rumah, Dementor menunggu hasil misi tersebut dengan tegang. Ia bahkan sudah mempersiapkan senjata bila ada kemungkinan terburuk yang terjadi. Virtuoso pun tiba di rumah pasangan yang menjadi target selanjutnya. Ia masuk dari pintu belakang dan menyelinap masuk dengan hati-hati dan penuh perhitungan. Namun keberadaannya diketahui si wanita pemilik rumah dan ia langsung berteriak. Laki-laki yang menjadi pasangannya lalu mengambil shotgun, namun ia kalah cepat dari Virtuoso. Si wanita lalu mencoba mencekiknya dari belakang. Naas, si pria meleset menembakkan shotgunnya dan malah mengenai pasangannya tersebut. Pertarungan si pria dan Virtuoso pun terjadi. Namun Virtuoso berhasil mengeksekusinya dengan cepat. Si wanita yang sekarat mencoba kabur ke gudang sebelum ia pingsan karena kekurangan darah. Namun Virtuoso menganggapnya korban tak bersalah, lalu ia menjahit luka wanita tersebut sebelum pergi dari sana. Lalu ia memanipulasi TKP seolah-olah telah terjadi perampokan yang gagal dengan mengambil uang dan kartu kredit korban. Menariknya, ia tidak menemukan petunjuk tentang White Rivers, namun ia mendapati secari kertas mirip dengan kertas yang didapatinya dari Dementors. Kertas yang beralamatkan Cafe Rosie jam 5 sore, namun tidak ada petunjuk White Rivers seperti miliknya. Saat hendak pergi, Virtuoso melihat cahaya lampu mobil deputi. Sang deputi lalu mulai menyusuri rumah dengan shotgun di tangannya. Saat sang deputi memeriksa pintu belakang, Virtuoso pun menyelinap pergi menuju mobil polisi dari pintu depan. Di sana,
ia mendapati mayat Deputi Myers yang asli, sehingga Deputi yang sedang berada di dalam rumah pastilah seorang impostor. Virtuoso lalu menyabotase mobil patroli tersebut. Setelah Deputi pergi, mobil yang dikendarainya bermasalah, dan Virtuoso pun datang menghampirinya. Setelah Virtuoso memastikan kalau Deputi KW itu tahu tentang White Rivers, ia pun menembaknya. Namun, Deputi itu masih hidup dan lari ke hutan. Setelah adegan kejar-kejaran di dalam hutan, akhirnya sang Deputi KW itu pun mati, dan misi pun selesai. Virtuoso lalu kembali ke penginapan. Ia melaporkan misinya kepada Dementor. Namun, kali ini Dementor masih terlihat cemas mendengar kabar itu. Dia bahkan mempersiapkan senjatanya seakan dirinya dalam bahaya besar. Ia juga menyuruh Virtuoso untuk segera kembali ke tempatnya. Namun Virtuoso masih merasa dirinya butuh istirahat karena ia masih terus dihantui kejadian wanita marah yang terbakar hidup-hidup di depan anaknya. Saat kembali ke kamar, ia mendapati Dixie sudah tidak berbusana dan seperti menanti kehadirannya. Akhirnya, mereka pun saling memuaskan hasrat dengan mantap-mantap. Anjir, kenapa jadi backsound kotak susu? Agaknya, The Virtuoso telah jatuh hati dengan Dixie. Setelah mereka bercengkerama, Dixie membersihkan badannya di kamar mandi. Lalu, Virtuoso melihat KTP Dixie. Namun, di sana tertulis namanya Reyes Blanca. Virtuoso lalu mulai menganalisa lagi saat bertemu Dixie. Ia menyadari ada bercak darah di baju waitressnya. Lalu, nama Dixie seperti disobek dari tulisan Dixie Cup untuk menutupi badge nama si pemilik kafe yaitu Rosie, yang kemungkinan dibunuhnya. Dan lagi, Dixie tidak mengenali Deputi saat ia datang ke kafe dan saat itu pula, Dixie kembali dengan senjata di tangannya. Virtuoso lalu menyadari kalau seharusnya ia datang lebih dahulu dari Dixie. Kalau saja ia tidak berhenti saat menawarkan bantuan kepada wanita yang bertengkar dengan pasangannya saat di pom bensin, tepat saat ia berpas-pasan dengan Dixie. Lalu, mereka saling menceritakan kejadian yang telah mereka lakukan. Dan satu-satunya kesalahan Virtuoso adalah karena ia telat tiba di kafe itu untuk mengumpulkan informasi, sehingga ia tidak mengetahui kalau pemilik kafe serta anak buahnya telah dibunuh Dixie. Dan akhirnya, Virtuoso menyadari kalau White Rivers itu adalah dia sendiri. Ia yang menjadi target pembunuhan yang telah direncanakan oleh mentornya sendiri, karena ia sudah tidak lagi relevan untuk menjadi sang Virtuoso, seorang mesin pembunuh yang tanpa identitas, tanpa perasaan, dan dianggap sebagai alat yang tidak lagi berguna. Sehingga Dementor memutuskan untuk membunuhnya dengan mengirim 3 pembunuh bayaran ke kafe itu. 3 pembunuh itu dikirim lebih awal dengan maksud menghabisi The Virtuoso sebelum pukul 5 sore. Namun, rencana mereka terhalang karena datangnya Deputi KW yang ternyata juga mengincar White Rivers alias The Virtuoso. Karena adegan koboi tidak terjadi di sana, Dixie lalu menggunakan tubuhnya untuk memperalat Virtuoso. Ia bertingkah inosen seakan tidak tahu menahu tentang White Rivers. Buat yang masih bingung, White Rivers adalah identitas samaran yang diberikan Dementor untuk menandai The Virtuoso sebagai targetnya. Dan mengapa The Virtuoso tidak menemukan siapa sebenarnya White Rivers? Karena White Rivers itu tak lain adalah dirinya sendiri. Itulah alasan mengapa saat Virtuoso melaporkan misinya yang sudah selesai, Dementor terlihat panik dan ia mempersiapkan dirinya untuk menghabisi anak buahnya dengan tangannya sendiri. Sebenarnya, pilihan untuk membunuh Virtuoso ada di tangan Dixie. Karena Dementor hanya ingin anak didik kesayangannya itu bahagia. Namun karena Dixie seorang yang materialis dan ingin menjadi orang kaya seperti yang ia katakan saat di kafe, akhirnya Virtuoso pun mati di tangan Dixie. Dengan itu, maka kini gelar Virtuoso jatuh ke tangan si pembunuhnya, yaitu Dixie. Dan film pun tamat. Moral value dari film ini adalah 1. Kalau Anda seorang pembunuh bayaran, maka Anda harus jomblo seumur hidup. 2. Hati-hati dengan wanita. Ya, bisa saja terlihat seperti baper dan jatuh cinta pada kalian. Padahal sebenarnya tidak. 3. Jangan berurusan dengan wanita yang materi. Karena bisa jadi ia lebih mementingkan uang dan kekayaan daripada perasaannya. Dan yang terakhir, fokuslah dalam pekerjaan. Jangan teralihkan kalau tidak ingin bernasib seperti Virtuoso. Terima kasih telah menonton video ini. Jika Anda suka, silahkan berlangganan dan tinggalkan like serta komentar yang bersifat membangun. Sampai jumpa di video berikutnya. Sayonara.